Bab 675, Si Tunan memasuki budidaya pintu tertutup sekali lagi. Kematian Huan Dong langsung terdeteksi oleh keluarga Huan. Sebagai sebuah keluarga besar di planet budidaya utama, salah satu anggota keluarga yang dibantai menimbulkan kehebohan. Nenek moyang keluarga Huan sangat marah ketika mendengar ini, namun, matanya tiba-tiba berbinar dan dia menahan usulan keluarga Huan untuk membalas dendam pada planet Ranyun. Sebaliknya, dia menaikkan tanggal ritual garis keturunan. Anggota keluarga yang terbunuh berada di bawah Huan Mei, jadi setelah ritual garis keturunan, biarkan Huan Mei menanganinya sendiri. Tidak ada yang berani menentang nenek moyang keluarga Huan. Meskipun semua orang tahu bahwa leluhurlah yang membiarkan Huan Mei menunjukkan kekuatannya, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan lebih banyak. Masalah ini telah diselesaikan. Segel planet Ranyun dengan formasi penyegelan planet sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Huan Mei akan menangani ini setelah ritual garis keturunan. Saat keluarga Huan pindah, langit berubah warna. Dengan formasi penyegelan planet, planet Ranyun menjadi burung yang dikurung. Adapun Liu Mei, setelah mendengar bahwa Hua Dong telah meninggal, tidak ada perubahan apapun pada ekspresinya. Seolah-olah orang yang meninggal hanyalah seekor semut. Liu Mei menatap langit biru dan berbisik, "Planet Ranyun, apakah ini pertempuran untuk menunjukkan kekuatanku kepada keluarga Huan? Menurut guru, selama ritual garis keturunan, dia akan mentransfer sebagian dari kultivasinya kepadaku. Dengan mengorbankan budidayanya satu tingkat selama 200 tahun, dia akan membantuku mencapai puncak tahap akhir ascendan. Adapun untuk memasuki tahap yin dan yang, itu tergantung pada pemahaman saya sendiri. Setelah itu, perbedaan antara aku dan pria dari Susaku itu akan semakin besar. Di tahun-tahun berikutnya, setelah saya mencapai langkah kedua dan bertemu orang itu lagi, saya tidak tahu suasana hatinya akan seperti apa. Namun, saat itu dia akan menjadi seekor semut, begitu saja Huan Dong." Liu Mei tersenyum tipis. Senyumannya sangat indah dan akan membuat jantung siapapun berdebar kencang. Sepasang penjaga yang sedang berpatroli melihat senyumnya dan keduanya terkejut. Obsesi dan fanatisme tiba-tiba memenuhi mata mereka. Penampilan ini sangat mirip dengan Huan Dong. 10.000 ilusi iblis surgawi Dao dapat menempatkan apapun di dunia di bawah ilusi. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut hitamnya tergerai. Dia mengangkat jarinya untuk menjambak rambutnya. Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari dalam tas pegangannya. Meskipun gejolak itu terkurung di dalam kantong penyimpanan, fluktuasi itu dipenuhi dengan kebencian. Kebencian ini perlahan memenuhi tasnya. Liu Mei menunduk dan menyentuh tas pegangannya. Fluktuasi di dalam berkurang, namun kebencian di dalam menjadi semakin kuat. Liu Mei dengan lembut berkata, "Patuh. Kamu tidak bisa keluar sekarang." Dia menggigit jarinya, memasukkannya ke dalam tas, dan kemudian menunjukkan ekspresi menyakitkan. Fluktuasi berangsur-angsur hilang sepenuhnya, dan kebencian di dalam ditekan secara paksa. "Kamu? Kenapa kamu melakukan ini?" Sebuah suara kuno datang dari belakang Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan perlahan mengembun dan muncul. Dia melihat tas pegangan Liu Mei dan mengerutkan kening. "Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa itu terlalu kejam dan kamu tidak boleh menyentuhnya." Liu Mei merenung dan tidak berbicara. Nenek moyang keluarga Huan berteriak, "Bunuh makhluk itu sekarang juga dan jangan membesarkannya lagi."
Jika kamu terus bersikap seperti ini, kamu akan merusak hati Daomu. Bagaimana Anda bisa melewati langkah pertama dan melewati tahap yin dan yang? Liu Mei mengangkat kepalanya ke arah leluhur keluarga Huan dan dengan lembut berkata, "Guru, Liu Mei tahu apa yang harus dilakukan. Tolong jangan bicarakan ini lagi, oke?" Nenek moyang keluarga Huan memandang Liu Mei. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, "Kenapa kamu harus seperti ini?" Adapun Wang Lin, naga perak itu langsung menuju planet Yunxia. Dari kejauhan, planet Yunxia berwarna abu-abu tua karena selubung kabut tebal yang menutupinya. Itu sangat tebal sehingga perasaan ilahi tidak bisa menembusnya. Selain itu, terdengar semburan suara gemuruh yang datang dari dalam kabut, seolah memperingatkan setiap orang yang lewat untuk tidak masuk. Naga perak membawa Wang Lin keluar dari planet Yunxia dan menatap kabut tebal. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menamparkan tas pegangannya dan formasi pedang bintang 7 terbang keluar. Mereka mulai berputar dengan cepat, menciptakan kekuatan spiral yang kuat. Dikelilingi oleh kekuatan ini, Wang Lin mengambil langkah maju dan menyingkirkan kompas bintang. Dia memasuki kabut dengan formasi pedang 7 bintang menembusnya seperti tiang. Formasi pedang berputar cepat, menyingkirkan semua kabut di hadapan Wang Lin. Namun kabut ini terlalu tebal, bahkan dengan metode ini, kabut di hadapan Wang Lin tampak tak berujung. Jika dilihat dari luar, sepertinya kabut telah menelan Wang Lin. Bahkan jika seseorang lewat, mereka tidak akan menyadari bahwa ada seseorang yang dengan cepat turun melalui kedalaman kabut. Ekspresi Wang Lin netral. Dengan pusaran yang diciptakan oleh formasi pedang, tidak ada satupun kabut yang bisa mendekatinya. Namun, pada saat ini, lingkungannya benar-benar abu-abu dan dia tidak dapat melihat apapun. Perasaan ilahinya juga terhalang, jadi dia hanya bisa mengandalkan instingnya dan terus terbang ke bawah. Setelah sekian lama, kabut di depannya berangsur-angsur menipis. Mata Wang Lin menyipit dan dia segera berakselerasi. Dia keluar dari kabut tebal seperti meteor, dan pemandangan yang terlihat di hadapannya menyebabkan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Langit tertutup kabut tebal, sehingga sinar matahari tidak bisa menembusnya, membuat bumi menjadi gelap gulita. Namun, hal ini tidak mempengaruhi pandangan seorang kultivator. Bumi dipenuhi retakan, membuatnya tampak seperti banyak mulut besar yang mencoba melahap segalanya. Aura kematian yang kuat memenuhi langit dan bumi. Aura kematian ini tidak datang dari satu orang atau sesuatu, tapi dari seluruh planet. Tanah yang dipenuhi retakan ditutupi oleh tentakel yang hampir busuk yang perlahan bergoyang. Sekilas, bumi tampak seperti ditutupi rambut. Pemandangan ini tentu membuat hati orang menjadi berat dan tertekan. Gelombang raungan datang dari planet Yunxia, dan sebagian besar datang dari bawah tanah. Ini adalah planet budidaya yang benar-benar sia-sia. Wang Lin diam-diam merenung saat dia terbang ke depan dengan perasaan ilahi menyebar, mencari urat logam. Saat dia terbang, dia melihat reruntuhan beberapa kota. Jelas sekali bahwa tempat ini dulunya adalah tempat yang sangat makmur, tetapi sekarang semuanya hancur. Tentakel dari tanah melilit reruntuhan kota. Mau tak mau orang merasa bulu kuduk mereka berdiri saat melihat pemandangan ini. Saat dia diam-diam terbang melintasi langit, tatapan Wang Lin memandang ke seluruh kota. Pada saat ini, semua tentakel yang semula bergoyang tiba-tiba berhenti.
Kemudian mereka semua dengan cepat menyusut dan menghilang dari permukaan. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari cakrawala yang jauh. Awan merah yang menutupi segala sesuatu menyerang Wang Lin seperti orang gila. Ada seekor binatang buas raksasa yang menunggangi awan merah. Binatang ini tampak seperti naga, tapi itu bukan naga. Tubuhnya yang panjang memiliki panjang puluhan ribu kaki dan kepalanya berbentuk segitiga. Bisa dikatakan mirip ular, namun seluruh tubuhnya ditutupi rambut. Saat binatang ini meraung dan dengan cepat menyerbu, bahkan kabut di langit terbelah seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang membuka jalan. Ketika Wang Lin melihat binatang itu dengan akal ilahi, ekspresinya berubah drastis dan dia berseru, "Ular Mongaser." Dewa kuno memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap binatang ini. Wang Lin menghirup udara dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung turun dan masuk ke bawah tanah melalui salah satu celah. Pada saat yang sama, informasi tentang ular Mongaser dari Dewa kuno Tu Si terlintas di benaknya. Mata Wang Lin tiba-tiba menunjukkan cahaya misterius. Ular Mongaser bukanlah sesuatu yang lahir dari alam, ia adalah parasit unik yang hidup dalam tubuh dewa kuno. Ketika dewa kuno masih hidup, mereka menyerap darah dewa kuno untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak dapat meninggalkan tubuh dewa kuno. Kadang-kadang mereka digunakan seperti harta magis oleh para dewa kuno. Setelah dewa kuno mati, parasitnya juga mati. Namun, ada kemungkinan langka bahwa ular Mongaser tidak mati tetapi mampu meninggalkan tubuh dewa kuno tersebut. Semakin kuat dewa kuno, semakin kuat ular Mongaser. Semua ular Mongaser di dalam dewa kuno Tu Si mati, jadi mereka tidak muncul. Namun, ular Mongaser muncul di sini. Mungkinkah tempat ini memiliki sisa-sisa dewa kuno? Namun jika memang demikian, hal ini juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di Alhaven Star System yang mengenalinya? Jika seorang kultivator yang kuat melihat makhluk ini, mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Wang Lin berada di dalam celah tanah, memandangi awan merah di langit. Dewa raksasa Mongaser Serpent perlahan-lahan terbang ke kejauhan, dan dia mulai merenung dalam diam. Pada saat ini, di planet budidaya yang tampak sangat biasa di Alliance Star System, dua wanita yang mengenakan pakaian warna-warni memasuki ibu kota negara Fana. Masing-masing wanita mempunyai bola cahaya terang yang melayang di atas tangan kanan mereka. Bola-bola ini mengeluarkan aura membunuh yang kuat. Saat kedua wanita itu melayang di langit, salah satu dari mereka berteriak, "Si Tunan, kemarilah." Sebuah kutukan keluar dari ibu kota, diikuti oleh seorang pria berbaju ungu yang bergegas keluar. Dia bahkan tidak melihat ke arah kedua wanita itu dan segera melarikan diri. "Si Tunan, ketua sekte telah memberikan perintah. Anda dicari di planet Luan Feng dan semua planet di bawahnya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Pria itu adalah Si Tunan. Dia saat ini dalam keadaan menyesal dan berteriak balik, "Katakan pada gadis bau itu bahwa jika dia terus memaksa lelaki tua ini, aku akan mengukir adegan dia menggoda ke 10.000 batu giok dan menyebarkannya ke seluruh sistem bintang aliansi. Sial, kejar aku selama hampir 1 abad, itu sangat menjengkelkan." Hah! Kedua wanita itu segera menyatukan kedua bola cahaya di tangan mereka. Bola-bola itu langsung melebur menjadi satu dan berubah menjadi sosok wanita yang sangat menarik. "Kali ini aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri."
Sosok wanita itu mengambil satu langkah dan mengangkat tangannya yang seperti batu giok. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan bahkan bumi mulai berguncang. Langit dan bumi dengan cepat terkompresi. Si Tunan menjerit aneh dan nyala api tampak menyala di dalam tubuhnya saat dia keluar. Meskipun dia telah menyerang, dia batuk seteguk darah dan wajahnya segera menjadi pucat. Gadis Bau, tunggu saja. Orang tua ini akan memastikan bahwa semua pembudidaya dan manusia di sistem bintang aliansi melihat perilaku genit Anda. Orang tua ini akan membuatmu sangat terkenal di Alliance Star System. Orang tua ini akan menepati janjinya. Si Tunan batuk lagi seteguk darah dan melarikan diri seperti orang gila. Paling-paling aku hanya akan berkultivasi dengan pintu tertutup lagi, tunggu saja. Mata si Tunan memerah. Dia sudah memutuskan untuk melakukan budidaya pintu tertutup lagi. Jika dia tidak bisa mencapai tahap Nirvana Skrier, dia tidak akan keluar. Bab 676. Pendekatan Huan Mei. Bagian selatan planet Seribu Ilusi adalah milik keluarga Huan. Ada kolam dalam yang disebut kolam bulan ilusi, dan ritual garis keturunan akan diadakan di sini. Air di kolam telah diambil oleh nenek moyang keluarga Huan, hanya menyisakan lubang yang dalam di tanah. Dia saat ini sedang melayang di atas kolam dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Di bawahnya ada puluhan ribu anggota keluarga Huan. Mereka semua diam, seluruh area dalam jarak puluhan kilometer benar-benar sepi. Masing-masing anggota keluarga Huan naik satu persatu ke tepi lubang yang dalam dan memotong salah satu lengan mereka hingga mengeluarkan darah. Begitu mereka mengeluarkan cukup darah, wajah mereka akan menjadi pucat dan mereka akan mundur dengan ekspresi muram. Saat anggota klan naik satu persatu, darah secara bertahap mulai memenuhi lubang yang dalam. Darah merah tua mengeluarkan aroma darah kental yang mengelilingi area tersebut. Darah puluhan ribu anggota klan tidak cukup untuk mengisi lubang itu dengan darah. Namun, masih banyak darah di dalamnya. Orang terakhir adalah nenek moyang keluarga Huan. Dia tidak segan-segan memotong pergelangan tangannya sendiri dan mengeluarkan banyak darah. Dia mengeluarkan darah paling banyak, dan ekspresinya perlahan berubah pucat. Akhirnya, dia menarik pergelangan tangannya, membentuk segel, dan dengan lembut berkata, "Leleh." Dengan satu kata, pusaran muncul di dalam kolam dan berputar perlahan. Darah puluhan ribu orang secara bertahap menyatu hingga tidak mungkin dipisahkan. Ritual garis keturunan menyaring darah keluarga Huan yang paling murni dari puluhan ribu anggota keluarga Huan, mengubahnya menjadi 1000 rune darah yang akan membekas pada seseorang, dan akhirnya mengekstraksi semua darah di tubuh orang tersebut. Mata leluhur keluarga Huan menunjukkan tatapan yang dalam dan dia berkata, dengan nada serius, "Huan Mei." Ayah tiri. Liu Mei keluar dari kerumunan. Gaun putihnya memberinya perasaan kesucian. Nenek moyang keluarga Huan perlahan berkata, "Masuk ke kolam darah dan berkultivasi dengan penuh perhatian." Liu Mei mengangguk dan berjalan menuju genangan darah. Saat dia memasuki kolam dalam keadaan telanjang, bau darah mengalir ke arahnya. Dia sedikit mengernyit tapi dengan tegas melangkah ke dalam kolam. Saat dia terus memasuki genangan darah, darah secara bertahap menenggelamkan lutut, pinggang, dada, dan akhirnya menenggelamkan seluruh tubuhnya. Di dalam genangan darah, orang hanya bisa melihat pusaran dan bahkan tidak ada sedikit pun tanda Liu Mei. Nenek moyang keluarga Huan menarik napas dalam-dalam dan kemudian tangannya dengan cepat membentuk segel yang berbeda.
Banyak segel terbang dari tangannya ke dalam genangan darah. Aura yang kuat mulai keluar dari dirinya dan perlahan menyebar. Saat dia membuat segel semakin cepat, genangan darah tampak mendidih dan pusarannya berputar semakin cepat. Setelah sekian lama, mata leluhur keluarga Huan tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, "Dahulu kala, leluhur keluarga Huan adalah seorang surgawi dari alam surgawi guntur. Meskipun alam surgawi telah dihancurkan, garis keturunannya masih tetap ada. Ritual garis keturunan hari ini akan memurnikan darah Huan sehingga satu orang lagi dapat ditambahkan ke kejayaan keluarga Huan saya di masa depan." Mantra rumit keluar dari leluhur keluarga Huan. Mantra itu segera berubah menjadi bekas saat keluar dari mulutnya, lalu memasuki genangan darah. Garis keturunan muncul. Teriak leluhur keluarga Huan, dan seluruh genangan darah tiba-tiba berhenti. Lalu terdengar suara gemuruh yang keras dan genangan darah menjadi pilar darah. Dalam sekejap, pilar darah itu runtuh, berubah menjadi tanda darah yang melayang di langit. Di dalam lubang itu duduk Liu Mei. Dia sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Nenek moyang keluarga Huan menarik napas dalam-dalam, lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah Liu Mei. Dalam sekejap, luka terbuka di dahi Liu Mei, dan darah terus mengalir keluar. Saat darah terus mengalir, ekspresi Liu Mei menjadi pucat. Tepat pada saat ini, salah satu tanda darah di langit tiba-tiba mendarat dan membekas di tubuh Liu Mei. Setelah itu, sejumlah besar tanda darah turun dan membekas di tubuhnya. Saat tanda darah terus turun, hampir setiap inci tubuh Liu Mei dipenuhi dengan tanda darah. Mata leluhur keluarga Huan menyipit lalu dia melangkah maju. Dia tiba di hadapan Liu Mei dan mengangkat tangan kanannya. Cahaya misterius muncul di tangannya. Cahaya ini berubah puluhan ribu kali. Siapapun yang melihatnya akan langsung melihat segala kemungkinan dalam hidupnya, mulai dari lahir hingga mati. Semua penyakit, cinta, dan kebencian dalam hidup seseorang semuanya ada dalam ilusi ini. Ini adalah Dao leluhur keluarga Huan, Dao 10.000 ilusi tanpa identitas. Dia menekankan telapak tangannya ke dahi Liu Mei. Dao kuat nenek moyang keluarga Huan langsung memasuki jiwa asal Liu Mei. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi miliknya mengalir ke Liu Mei tanpa syarat apapun untuk membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Jumlah energi spiritual surgawi yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tahap ascendan sangatlah besar, sehingga tidak ada kultivator tahap pertama yang dapat melakukan hal ini, bahkan para kultivator pada tahap yin dan yang pun tidak dapat melakukan ini. Hanya mereka yang benar-benar memasuki langkah kedua yang akan memiliki kekuatan yang menantang surga seperti ini. Nenek moyang keluarga Huan adalah seorang kultivator kuat pada langkah kedua, tingkat budidayanya adalah nirvana skrier tahap awal. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar dan Dao dalam jumlah tak terbatas menyatu dan dipindahkan ke tubuh Liu Mei oleh leluhur keluarga Huan. Nenek moyang keluarga Huan jelas sangat peduli dengan murid ini dan niatnya agar dia mengambil alih keluarga Huan. Jika tidak, dia tidak akan rela merusak kultivasinya sendiri untuk membantu Liu Mei meningkatkan level kultivasinya. Tubuh Liu Mei bergetar, lalu semua darah mengalir di sekitarnya tiba-tiba memasuki tubuhnya dan berubah menjadi darah keluarga Huan. Itu mengalir ke dalam tubuhnya dan memaksa keluar seluruh darahnya sendiri. Pada saat yang sama, jiwa asalnya mulai bersinar terang dan dengan cepat bertambah kuat. Ascendan tahap awal,
ascendan tahap pertengahan, ascendan tahap akhir, puncak ascendan tahap akhir. Tatapan cemburu datang dari puluhan ribu anggota keluarga Huan di dekatnya. Kecemburuan mereka beralasan, ascendan adalah alam yang kuat, berapa banyak kultivator yang terjebak di tahap ascendan. Berapa banyak kultivator yang harus menghabiskan ribuan tahun untuk mencapai puncak ascendan tahap akhir sendirian. Liu Mei ini hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah dupa untuk mencapai tujuan hidup banyak orang. Lengan leluhur keluarga Huan menyusut dan dia langsung menjadi jauh lebih tua. Dia mundur beberapa langkah, dan bahkan warna matanya meredup. Dia memandang Liu Mei dan dengan lembut berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah anggota keluarga Huan. Darah keluarga Huan mengalir ke seluruh tubuh Anda. Ayahmu harus melakukan budidaya pintu tertutup sekarang. Selama waktu ini, Anda harus berusaha untuk mencapai tahap Yin dan Yang sesegera mungkin." Liu Mei berbalik dan diam-diam menatap leluhur keluarga Huan. Dia tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk. 10.000 ilusi iblis surgawi Dao. Orang tua ini benar-benar ingin tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi pada 10.000 ilusi iblis surgawi Dao pada langkah kedua. Orang tua itu tertawa dan sepertinya tidak peduli sedikit pun dengan ketidakpedulian Liu Mei. Dia melambaikan lengan bajunya dan menghilang. Suara lelaki tua itu bergema, "Pergi ke planet Ranyun. Huan Mei, ini pertarungan pertamamu sebagai anggota keluarga Huan. Ciptakan nama untuk dirimu sendiri." Liu Mei ngangkat kepalanya. Dia bahkan tidak melihat puluhan ribu anggota klan. Sebaliknya, dia melayang ke udara seperti makhluk surgawi. Targetnya adalah planet Ranyun. Dia bahkan tidak membawa pelayan dan pergi sendirian. Di dalam celah di tanah, Wang Lin menarik pandangannya dari ular Molngaser. Masih ada keterkejutan di matanya. Ular Molngaser ini panjangnya puluhan ribu kaki, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari para pembudidaya Nirvana Skrier. Jika tidak ada dewa kuno, maka kemampuan menyerangnya tidak kuat. Selama saya tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi, ia harus mempertahankan bentuk pertamanya. Wang Lin merenung sebentar. Menurut ingatan dewa kuno, parasit yang hidup di dalam dewa kuno ini memiliki 3 bentuk. Bentuk pertama seperti yang baru saja lewat, itu tidak memiliki kemampuan menyerang. Sedangkan untuk bentuk kedua, semua bulu di tubuhnya akan menyusut dan berubah menjadi berbagai bentuk di dalam tubuh dewa kuno. Bentuk kedua ini biasanya berarti sedang tidur. Keadaan ketiga dan terakhir ditunjukkan ketika menyerang. Rambut mereka akan memanjang dan bisa mencapai panjang yang sama dengan tubuhnya. Jika seseorang bertemu dengan ular Molngaser dalam keadaan seperti itu, mereka harus segera lari, atau mereka berisiko diserang. Saat Wang Lin merenung, dia masuk lebih dalam ke celah itu. Dia menyebarkan akal sehatnya, mencari urat elemen logam. Agak aneh jika ular Molngaser muncul di sini. Ini bukanlah binatang buas yang bisa saya provokasi, jadi lebih baik abaikan saja dan fokuslah untuk menemukan urat logamnya. Kecepatan Wang Lin sangat cepat, dan dia terus bergerak jauh di bawah tanah. Segera, dia menemui jalan buntu, tapi dia tidak berhenti, dia menyerbu ke dinding. Tubuhnya memasuki dinding dan dia terus turun menggunakan teknik pelarian bumi. Saat dia bergerak, Wang Lin sedikit mengernyit. Ada cairan lengket yang terus keluar dari kotoran di sekitarnya. Jika bukan karena dia memiliki energi spiritual celestial di sekelilingnya, dia pasti sudah tertutupi oleh cairan itu.
Tempat ini sangat aneh. Mata Wang Lin berbinar dan perasaan ilahi menyebar semakin jauh. Dia terkadang merasakan fluktuasi yang kuat, dan setiap kali dia merasakannya, dia akan mengatasinya. Perasaan ilahinya terus menyebar hingga hampir sepenuhnya menyapu planet ini. Mata Wang Lin tiba-tiba menyipit. Di bagian terdalam planet ini ia melihat lapisan logam yang membentang sejauh beberapa kilometer. Pembuluh darah ini berada jauh di dalam planet, dengan ujungnya sedikit keluar dari tanah di sisi lain planet. Beginilah cara anggota keluarga Huan menemukan lapisan logam ini. Wang Lin mengerutkan kening semakin keras. Dia tidak segera bergerak tapi mulai merenung. Jika urat logam ini disembunyikan dengan sangat baik, maka itu masuk akal. Namun, nada ini tidak tersembunyi sama sekali. Setiap kultivator ascendan yang lewat di sini harus segera menemukannya. Ada yang aneh dengan ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa pembuluh darahnya, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengoyak tanah di depannya. Kemudian dia menyerbu langsung ke bagian terdalam dari lapisan logam tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di vena. Apa yang muncul di hadapannya adalah urat besar dengan bintik cahaya kemasan. Pembuluh darah besar itu seperti seekor naga yang melingkari planet Yunxia. Setelah merenung sedikit, Wang Lin perlahan bergerak maju. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah melihat ular Moongaser, awan melayang di atas hatinya. Bab 677. Sinyal asap. Mengapa ular Moongaser muncul di sini? Mengapa tidak ada seorang pun yang mengambil urat logam itu setelah sekian lama padahal itu berada di tempat terbuka? Satu demi satu, teka-teki ini memasuki pikiran Wang Lin. Dia menatap pembuluh darahnya dan tidak membuat keputusan terburu-buru. Kehati-hatian selama bertahun-tahun membuatnya mengembangkan kebiasaan mempertanyakan segalanya. Terlalu banyak misteri di sini. Jika dia ceroboh, dia mungkin menghadapi krisis yang tidak terbayangkan. Sambil menekan keinginan hatinya untuk segera mengambil urat logam, Wang Lin dengan hati-hati berjalan mengitari vena tersebut. Kebingungan dalam pikiran Wang Lin berangsur-angsur semakin kuat. Menurutnya, urat logam ini agak terlalu rapi. Venanya memiliki ketebalan yang hampir sama dari awal hingga akhir. Jika itu adalah vena yang terbentuk secara alami, mustahil akan menjadi seperti ini. Pembuluh darah ini lebih mirip bagian tulang yang panjang. Memikirkan hal ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Saat dia menatap pembuluh darah itu, hatinya kacau. Tulang? Mungkinkah itu benar-benar tulang yang ditinggalkan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan ini adalah sisa-sisanya? Wang Lin tersentak. Dia tidak bisa membayangkan binatang seperti apa yang memiliki urat logam sebagai tulangnya. Dia merenung sedikit sebelum melanjutkan mengikuti urat logam. Pada saat ini, tanah tiba-tiba berguncang dan Wang Lin segera merasakan gelombang fluktuasi datang dari segala arah. Semua fluktuasi ini sedang meningkat. Wang Lin memadatkan semua energi spiritual celestialnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Perasaan ilahinya masih tersebar, dan dia dengan jelas melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pembuluh darah dan meluas ke bumi. Akhirnya, mereka keluar dari retakan di permukaan dan mulai bergoyang maju mundur. Wang Lin terkejut sesaat, tapi dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat urat logamnya. Keanehan di matanya menjadi semakin kuat.
Pemandangan ini agak familiar. Menatap urat logam, mata Wang Lin tiba-tiba bersinar dan dia bergumam, tempat ini ditutupi tentakel, yang membuat seluruh planet terlihat seperti ada rambut yang tumbuh darinya. Bentuk kedua dari ular Moongaser adalah ketika semua bulu di tubuhnya dicabut, sehingga ia dalam kondisi tertidur. Mungkinkah itu, di tempat saya berada, planet Yunxia, apakah ular Moongaser yang sangat besar? Petik 2. Wang Lin tersentak dan menatap urat logam tidak jauh dari sana. Ini bukan urat logam, ini benar-benar tulang. Namun, itu bukanlah tulang binatang apapun melainkan tulang ular Moongaser. Hati Wang Lin menjadi dingin. Jika saya baru saja mengambil urat logamnya, saya khawatir saya akan segera membangunkan ular Moongaser ini. Akibatnya, saya akan mati. Kecil kemungkinannya bagi ular Moongaser ini untuk terbangun sepenuhnya, tapi ia hanya perlu terjaga sejenak untuk membunuh siapapun yang mencoba mengambil tulang itu. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa tidak ada kultivator kuat yang datang untuk mencoba mengambil tulang ini. Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka tidak berani. Saya yakin orang lain pernah datang ke sini sebelumnya, tapi mereka semua meninggal. Bisa dibilang, orang dari keluarga Hua sangat pintar. Dia hanya mengambil sedikit dari permukaan dan segera pergi. Jika dia meminumnya lebih banyak, dia akan cukup menstimulasi ular Moongaser untuk membangunkannya. Mungkin juga ada keberuntungan yang terlibat. Jika itu orang lain, bahkan sedikit pun bisa menyebabkan ular Moongaser terbangun. Ratusan pikiran terlintas di benak Wang Lin. Dia tahu bahwa dia harus segera meninggalkan tempat ini dan tidak lagi memikirkannya. Namun, dia melihat ke arah urat logam dan merasa sangat tidak ingin pergi begitu saja. Yang kuinginkan adalah seluruh tulang ini, tapi ular Moongaser akan terbangun sepenuhnya jika aku mencoba mengambilnya. Jika aku melakukan itu, tubuhnya akan berubah menjadi bentuk serangan dan aku pasti akan mati. Namun, aku tidak mau menyerah begitu saja. Wang Lin menghela nafas dan matanya berbinar. Dia mengingat segala sesuatu tentang ular Moongaser dari ingatan dewa kuno. Tidak ada eksistensi lain yang mengetahui parasit ini sebaik para dewa kuno, itulah kelebihanku. Ular Moongaser ini hidup dari darah para dewa kuno. Tentakel adalah organ mereka yang paling sensitif. Metode apa yang dapat saya gunakan untuk mengambil tulang tetapi tidak membangunkannya? Mata Wang Lin dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dulu ketika aku melahap semua buah kenaikan surgawi itu, aku dipenuhi dengan rasa kegilaan. Pada saat itu, meskipun seseorang mengambil tulangku, aku khawatir aku tidak akan merasakannya. Jika aku bisa membuat ular Moongaser ini ke dalam ilusi saat dia masih tertidur, mungkin aku bisa mengambil tulangnya. Wang Lin merenung sejenak sambil melihat ke arah urat logam dengan enggan dan mengeluarkan tanda. Dengan satu langkah, dia sudah berada di atas permukaan tanah, lalu dia berteleportasi di udara dan muncul kembali di luar planet Yunxia. Kompas bintang muncul dan dengan cepat membawanya menjauh dari planet Yunxia. Dari jauh, Wang Lin melihat kembali planet Yunxia sambil mengendarai kompas bintang. Matanya menunjukkan tatapan tegas. Aku harus mendapatkan tulang Moongaser serpent itu. Saya bisa memurnikan obat untuk mematikan ular Moongaser. Namun, saya akan membutuhkannya dalam jumlah banyak untuk membuat ular Moongaser besar ini memasuki kondisi ilusi. Jika itu orang lain,
Bahkan jika mereka memikirkan metodenya dan memperoleh obat dalam jumlah besar, mereka tidak akan mampu membuat ular Moongazer menyerapnya. Ular Moongazer milik dewa kuno tidak akan menyerap apapun selain darah dewa kuno kecuali seseorang menggunakan taktik dewa kuno untuk memerintahkannya. Hanya Wang Lin yang memiliki taktik dewa kuno. Saat naga perak terbang melintasi bintang, Wang Lin duduk telentang dengan ekspresi muram. Perjalanan yang memakan waktu beberapa bulan ini hanya membuang-buang waktu saja. Dia pikir dia akan mampu menyelesaikan manik penentang surga, tetapi ternyata seperti ini. Lupakan, saya sudah menunggu lebih dari 800 tahun, jadi saya tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Selama saya mendapatkan cukup buah Celestial Ascension untuk disuling, saya bisa kembali. Namun, aku tidak menyangka akan menemukan ular Moongazer yang besar. Berapa banyak bintang yang bisa dibawa oleh dewa kuno itu untuk membawa ular Moongazer sebesar itu, dan benda ini jelas telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena bahkan terdapat reruntuhan kota-kota di permukaannya. Ekspresi Wang Lin mengendur dan dia mulai merenung. Ular Moongazer ini berbentuk sebuah planet, jadi setelah ia terbangun, aku bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang dimilikinya. Aku khawatir bahkan Ling Tianhou, Sang Maha Melihat, dan mereka akan segera lari ketakutan. Sayangnya, ia tidak mau mendengarkan siapapun kecuali tuannya. Biarpun tubuh asliku ada di sini, itu tidak ada gunanya. Kalau tidak, jika aku bisa mengendalikannya dan membawanya kembali ke Alliance Star System, bukankah ini akan menjadi peristiwa yang menggembirakan? Wang Lin tersenyum pahit saat dia mengarahkan kompas bintang langsung menuju planet Ranyun. Saat cahaya perak menyala, dia perlahan-lahan semakin menjauh dari planet Yunxia. Di planet Ranyun, leluhur keluarga Ran, Sanren yang riang, dan Sun Si memandang ke langit. Ekspresi mereka sangat suram. Formasi penyegelan planet, wajah Sun Si dipenuhi dengan kepahitan. Carefree Sanren berkata, keluarga Huan tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Jika mereka punya waktu untuk menyiapkan formasi penyegelan planet, mereka pasti sudah turun ke planet Ranyun. Nenek moyang keluarga Ran merenung dalam waktu lama dan berkata, Ayah khawatir masalah ini dipersiapkan untuk putri angkat baru leluhur keluarga Huan, Huan Mei, untuk menunjukkan kekuatannya. Keluarga Huan ingin memusnahkan ketiga keluarga kami dan menggunakan formasi untuk mencegah kami melarikan diri. Mata Sun Si menjadi dingin. Nenek moyang keluarga Ran berkata, mereka tidak akan mampu melenyapkan keluarga kami. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kami bertiga diam-diam mengirim anggota keluarga berbakat keluar planet ini. Selama mereka masih ada, semangat keluarga kami akan terus berlanjut. Sayangnya, akar kita semua ada di planet Ranyun, jadi bagaimana kita bisa memindahkan seluruh keluarga kita dalam waktu singkat? Jika kita bergerak terlalu cepat, masalah ini akan meledak lebih awal. Sanren yang riang tersenyum pahit. Sun Si ragu-ragu dan berkata, mungkin rekan penggarap Sumu akan berhasil kembali. Nenek moyang keluarga Ran mengertakkan gigi dan berkata, jika dia tidak kembali setelah kita bertiga ditangkap oleh keluarga Huan, aku akan menyeretnya ke dalam masalah ini. Bagaimana saya bisa membiarkan dia mengambil semua batu giok surgawi itu secara gratis? Dia berjanji untuk melindungi kami tetapi pergi pada saat krisis. Tercela. Sanren yang riang merenung dalam diam. Sun Si menghela nafas dan berkata, lupakan. Bahkan jika dia kembali,
apa yang bisa dia lakukan? Nenek moyang keluarga Huan sudah mencapai langkah kedua, jadi siapa yang bisa menghentikannya? Rumor mengatakan bahwa keluarga Huan memiliki dua leluhur pada langkah kedua. Salah satu dari mereka tewas dalam pertarungan memperebutkan alam surgawi guntur, jadi hanya satu yang tersisa. Meskipun dia tidak sekuat sebelumnya, selama dia datang, semuanya akan sia-sia. Mereka bertiga merenung dalam diam. Mereka diliputi penyesalan atas masalah yang terjadi 4 tahun lalu. Ini adalah karma. Tepat pada saat ini, ekspresi leluhur keluarga Ran tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Mereka datang." Sun Si dan Carefree Sanren mengangkat kepala. Mereka merasakan bahaya datang dari langit, dan ekspresi mereka menjadi semakin suram. Gelombang fluktuasi datang dari langit saat tekanan yang hampir tak ada habisnya turun dari atas. Di luar planet Ranyun, Liu Mei melangkah menuju planet itu sambil mengenakan pakaian putih. Dia menyebarkan akal sehatnya setelah melewati formasi penyegelan planet dan mengunci leluhur dan teman keluarga Ran. Ekspresinya setenang air saat dia perlahan mendekat. "Saudara Sun, Saudara Zhao, kami bertiga menghabiskan sebagian besar hidup kami untuk berjuang. Sekarang kita sudah menyelesaikan semua masalah di masa depan, mengapa tidak membiarkan kita bertiga berusaha sekuat tenaga? Bahkan jika kita mati, kita akan mati tanpa penyesalan." Meski suaranya rendah, namun mengandung niat bertarung. Saat dia melihat ke langit, matanya mengandung nyala api. "Saudara Ran itu heroik. Karena kamu membakar jiwamu, biarkan aku menemanimu." Sanren yang riang tertawa dan nyala api juga muncul di matanya. Mata Sun Si menunjukkan tatapan tegas dan dia tersenyum. "Lupakan. Berkultivasi sepanjang hidupku berarti aku berani masuk surga dan memarahi para jenderal langit. Bagaimana saya bisa mundur sekarang?" Niat bertarung yang mengerikan meledak dari mereka bertiga seperti api raksasa yang tiba-tiba menyala di planet Ranyun. Nyala api biasa dapat menghasilkan asap sinyal, satu meskipun para penggarap yang membakar jiwa mereka tidak dapat menghasilkan asap sinyal, mereka dapat menciptakan niat bertarung 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih kuat daripada asap sinyal. Niat bertarung yang kuat ini mencapai puncaknya ketika sosok cantik Liu Mei muncul. Tubuh Liu Mei turun dari langit saat dia melihat mereka bertiga dan bergumam, "Membakar jiwa asal mereka." Suaranya sangat indah, seperti angin musim semi yang menyapu bumi. Ada juga kekuatan misterius dalam suaranya. Sanren yang riang menatap Liu Mei di langit. Nyala api di matanya berangsur-angsur meredup dan digantikan dengan sedikit fanatisme. 1. Roh untuk ini pada dasarnya berarti sinyal asap yang memperingatkan musuh akan datang. Saya kira maksud penggunaannya adalah untuk menunjukkan niat pertempuran yang tercipta ketika tentara melihat sinyal yang memberitahu mereka bahwa musuh akan datang. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.